Saya mau tanya nih, ada yang sudah baca materi yang di buku Johnson nggak? Kok beda toh Belum, tapi belum Bang? ada. Kenapa? Tapi kok beda? Maksudnya Kenapa ada Rehan? yang di buku Johnson itu ada yang pakai Nah, SCM itu. itu yang mau saya sampaikan. Memang beda ya, karena buku Johnson menggunakan metode Fisher. Ya, jadi diskriminan itu metodenya banyak sebetulnya. Ya, di buku yang buku Johnson menggunakan metode Fisher. Di dalamnya ada cause of misclassification. Dia kalau yang pakai metode Johnson, yang di buku Johnson, metode Fisher itu bahkan bisa memperhitungkan kita bisa berikan bobot untuk kira-kira misal kita ingin kita punya dua kelompok gitu kan, kita punya dua kelompok tapi satu kelompok itu kita beri bobot kesalahan misklasifikasinya lebih ringan daripada yang kelompok satunya. Contohnya apa? Contohnya kalau seorang manajer bank gitu kan, atau seorang yang penilai kredit bank, ketika dia menilai nasabah yang mengajukan kredit, dia punya harus mengkategorikan nasabah itu kan menjadi dua kelompok, yaitu apakah dia eligible, apakah dia layak mendapatkan kredit, ataukah dia tidak layak mendapatkan kredit. Kalau misal si manajer bank tersebut salah mengklasifikasikan seorang nasabah yang sebetulnya dia adalah nasabah yang baik, tapi diklasifikasikan sebagai nasabah yang kurang baik, ya berarti si bank akan mengalami kerugian apa? Kehilangan, resiko kehilangan pendapatan dari bunga kan. Tapi kalau misal si nasabah tersebut kurang baik, tapi diklasifikasikan, diprediksi sebagai baik, resikonya apa? Kreditnya macet. Nah, di sini kalau pakai yang cara di buku Johnson, dengan adanya cost of misclassification, maka di sini bisa dihitung bahwa untuk kesalahan yang nasabah kurang baik ternyata dikategorikan sebagai baik, itu kan resikonya lebih besar gitu kan. Kalau kredit macet kan lebih gede, ya. Dikasih kredit 2 miliar, macet, gitu kan. Sebaliknya kalau harusnya saya dapat bunga 100 juta gitu kan, pendapatan bunga gitu kan si banknya, tapi ternyata karena saya salah mengklasifikasikan jadi hilang ya potensi pendapatan itu, sehingga dengan kata lain bahwa itu kan bobotnya beda gitu kan, resiko kesalahan misklasifikasinya, sehingga kalau kita beri bobot lebih besar kepada kesalahan misklasifikasi dari yang harusnya baik, ya yang harusnya tidak baik menjadi baik, itu kesalahan misklasifikasi kita perbesar bobotnya, sehingga kita perkecil peluangnya dia, ya peluangnya dia untuk misklasifikasi. Nah itu yang pakai cara Fisher. Tapi kalau pakai yang cara cara apa namanya yang kita pelajari ini, sebetulnya bobot itu juga bisa, yaitu pakai prior, ya priornya yang bisa kita atur sebetulnya, ya. Tapi tentu ya kalau pakai yang cara cost of misclassification itu lebih akurat, ya, karena langsung kita bicara pada peluangnya, ya seperti itu. Jadi ini yang saya ingin tangkap, yang saya jelaskan bahwa kalau yang kalian sudah baca buku Johnson, jangan bingung karena itu adalah metode yang berbeda, ya. Itu adalah metode yang berbeda. Syukur kalau kalian sudah belajar yang buku Johnson, ya. Itu adalah metode Fisher, ya. Nah, di sini saya belum apa ya, belum dapat ya, belum tahu yang metode Fisher pakai function apa ya. Kalau yang di apa namanya di R itu adalah function LDA, itu adalah pakai yang cara kita pelajari, ya. Oleh function LDA yang namanya apa ya? Saya sendiri lupa namanya. Pokoknya dia yang cara kita pelajari itu dia mirip dengan prinsipal komponen sebetulnya. Kita mencari dimensi, ya seperti itu. Kalau Fisher itu lebih ke likelihood kalau tidak salah, ya. Dia lebih memanfaatkan likelihood-nya. Oke, kita mungkin langsung saja. Ada pertanyaan lagi dulu nggak? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan bagaimanakah menganalisis output dari analisis diskriminan dengan fungsi ganda, ya, atau fungsinya lebih dari satu fungsi diskriminan.
Oke, kita lihat contohnya ya. Ini contohnya adalah contoh menggunakan data ketika kita bahas MANOVA. Masih ingat nggak? Yang juri ya menilai 3 cara metode memasak ikan. Ya, di mana yang dinilai adalah ada aroma, itu Y1, kemudian ada flavor, Y2, tekstur, Y3, dan moisture, ya, Y4. Ya. Nah, waktu di MANOVA, kita kan hasilnya kalau tidak salah menyebutkan bahwa ya ketiga metode tersebut berbeda signifikan. Ya. Nah, sekarang di sini dengan kita akan mencari tahu kira-kira apa yang berbeda dari ketiga metode tersebut. Apa yang berbeda dalam hal apa ketiga metode tersebut? Apakah berbeda dalam hal aroma, flavor, tekstur, atau moisture? Ya. Nah, di sini kita gunakan analisis diskriminan. Ya. Berbeda waktu ketika di MANOVA kemarin kita menggunakan Bonferroni, gitu kan? Kita di sini menggunakan analisis diskriminan. Nah, di sini dengan menggunakan analisis diskriminan sebetulnya lebih baik karena dengan analisis diskriminan Y1 sampai dengan Y4-nya kita lihat secara multivariat gitu kan, sehingga bisa lebih baik ya melihat perbedaannya. Oke, datanya masih sama, kalian juga sudah punya datanya ya. Nah, di sini bedanya saya akan coba menggunakan SPSS ya. Kenapa pakai SPSS? Karena SPSS outputnya lengkap ya. Nanti kalau pakai R kan nanti harus dihitung, ada yang harus dihitung manual ya. Tapi di sini fokus saya adalah untuk ke bagaimana cara membaca outputnya, karena pakai M juga kalian bisa dihitung sebetulnya outputnya ya. Oke, kita mulai. Kalau SPSS kan pakai menu, analyze, classify, kemudian diskriminan ya. Kemudian nanti di sini isinya grouping variabel, ini adalah si variabel dependennya yang kategorik, independennya adalah variabel yang continue. Nah, bedanya kalau di SPSS itu ada 2 pilihan ya. Ada enter dan ada metode enter dan ada metode stepwise. Pakai R bisa? Ya bisa, tapi kalau pakai R kalian harus pakai function step berarti ya, digabung ya. Anda menggunakan function step ya untuk stepwise ya, stepwise-nya. Ya, kalian tentu sudah pernah kan regresi berganda stepwise dengan menggunakan R. Ya, intinya sama ya. Nah, di sini jadi kita punya pilihan, tapi di sini kita gunakan enter saja dulu ya. Kita gunakan metode enter. Kalau metode enter berarti 4 variabel ini masuk sekaligus ya. Kemudian di sini di grouping variabel jangan lupa kalau di SPSS kita harus define rank. Karena grup kita adalah grup 1, 2, 3, maka define rank-nya adalah 1 sampai 3. Nanti kalau diklik ya minimum 1, maksimum 3. Nah, kemudian kita mulai dari opsinya adalah statistik. Yang tentu kita akan lihat adalah ya means ya, ini untuk eksplorasi saja. Kemudian box M ya itu adalah untuk melihat asumsi kesamaan matriks kovarian ya. Nah, di sini function koefisien ya. Nah, nanti function koefisien secara default yang standardized itu akan muncul ya dengan metode yang kita pelajari. Nah, tapi kalau kalian ingin menampilkan koefisien function dengan metode Fisher seperti yang di buku Johnson, kalian bisa centang di sini ya dengan menggunakan metode Fisher. Kemudian koefisien function yang unstandardized juga ada, bisa kita tampilkan. Yang unstandardized artinya bahwa nanti diskriminan skornya kembali ke data asli gitu kan, bukan ke data yang standardized ya. Jadi memudahkan kalian ya. Karena kalau kalian gunakan function diskriminan yang masih standardized, ketika kalian buat skor gitu kan, nanti harus ditransformasi lagi ke data asli. Ya. Nah, kalau dengan centang unstandardized-nya, kita langsung dapat koefisien fungsi diskriminan yang unstandardized-nya. Ya, kemudian kita klik continue, kemudian kita lihat classify. Nah, classify priornya. Di SPSS hanya bisa 2 priornya pilihannya. All groups equal, berarti kalau ada 2 kelompok ya 50%, 50%. Kalau ada 3 kelompok, ya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya. Atau kita bisa hitung probabilities compute from group size. Ya. Itu yang pakai N1 per N besar, itu untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 priornya N2 per N besar, untuk kelompok 3 misal N3 per N besar. Ya. Kemudian covariance matrix. Nah, di SPSS di sini kalian bisa gunakan
asumsi kesamaan matriks covariance, berarti kalau kita anggap asumsinya sama matriks covariance-nya, kita gunakan within. Tapi di sini juga bisa menggunakan asumsi covariance beda, yaitu kita klik separate groups. Ya. Berarti tiap grup punya masing-masing punya matriks covariance sendiri. Ya, tapi di sini kan kita sudah belajar bahwa ya diskriminan kan seharusnya kan kesamaan matriks covariance. Ya. Jadi di sini sebetulnya kenapa SPSS menyediakan ya siapa tahu ada yang ingin melakukan analisis perbedaan rata-ratanya saja, gitu kan? Apa yang menyebabkan rata-rata yang berbeda, tapi tidak mengindahkan variansnya, ya seperti itu. Kemudian di sini display, ya tentu summary table, ya ini yang penting. Kemudian di sini kalau kalian ingin Oke, mohon maaf terputus. Kita kembali ya. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi kita nanti lihat editorial map untuk melihat bayangan kita kira-kira data kita itu bagaimana ya. Oke, kita next. Nah, untuk save ya seperti biasa kalian boleh predicted group membership-nya, yaitu prediksi dari klasifikasinya, ya. Kemudian bisa juga di-save diskriminan scores-nya. Diskriminan score disimpan buat apa? Kalau misalnya kalian melakukan analisis selanjutan, ya, seperti itu. Nah, kita mulai dengan analisis output. Pertama tentu adalah analisis case processing summary, ya. Nah, tabel ini hanya untuk melihat apakah ada missing data atau tidak, ya. Kemudian grup statistik, ya ini adalah standar deviasi, apa namanya? Statistik deskriptif, ya, statistik deskriptif dari data kita, ya. Kalian bisa lihat. Kemudian berikutnya adalah box M, ya. Nah, ini adalah untuk kesamaan matriks covariance. Kita lihat signifikansinya 0,860, artinya dia gagal tolak K0, artinya bahwa matriks covariance sama, ya. Nanti sudah sesuai asumsi. Nah, berikutnya inilah intinya, ya. Yang pertama adalah summary of canonical discriminant function. Ini adalah fungsi penilaian tentang signifikansi dari fungsi diskriminan. Bukan signifikansinya, tapi ini lebih ke apa namanya canonicalnya, canonical correlation-nya. Kita lihat di sini, ya. Karena kita kelompoknya ada tiga kelas, maka di sini akan menghasilkan dua fungsi diskriminan maksimal, ya. Maksimalnya adalah dua fungsi diskriminan. Ingat K-1, ya. Nah, kita lihat fungsi diskriminan 1. Fungsi diskriminan 1, nah tadi kan kita hitungkan eigenvalue, ya, eigenvalue dan eigenvektor dari E inverse H, ya. Eigenvalue adalah 30,36 dan eigenvalue yang kedua adalah 0,126. Nah, di sini untuk melihat kira-kira fungsi diskriminan mana yang important atau yang penting, ini sama seperti prinsipal komponen, yaitu kita gunakan batas eigenvalue lebih besar dari 1, ya. Eigenvalue lebih besar dari 1. Atau kita juga bisa gunakan proporsi kumulatif varians. Jadi ingat di sini sama seperti prinsipal komponen. Karena bagaimanapun tadi sudah saya jelaskan, analisis diskriminan itu kan mirip dengan prinsipal komponen di mana kita mencari dimensi data yang baru. Tujuannya saja yang beda, prinsipal komponen untuk
mengatasi korelasi antar data. Sedangkan kalau prinsip power discriminant analysis adalah untuk melihat kira-kira dimensi mana yang bisa membedakan data semaksimal mungkin. Ya. Nah, kita lihat di sini, karena fungsi 1 eigenvalue-nya lebih dari 1 dan fungsi 2 kurang dari 1, dari kumulatif juga kita lihat bahwa hanya 1 fungsi diskriminan juga sudah 96%. Ya. Sedangkan fungsi 2 itu hanya 4% sumbangannya. Ya. Sehingga dari sini, karena tujuan kita di dalam analisis diskriminan adalah mencari dimensi sekecil mungkin, ya, dimensi sekecil mungkin, ya, yang bisa membedakan antar kelompok, maka di sini kita lihat bahwa fungsi diskriminan 1 itu sudah mampu menjelaskan 96% perbedaan antar kelompok. Ya, itu satu fungsi diskriminan sudah mampu menjelaskan 96% perbedaan antar kelompok. Ya. 96%. Ya. Dan dari korelasi kanoniknya juga sudah tinggi, 0,867. Korelasi kanonik itu apa? Korelasi kanonik adalah korelasi antara dua buah variabel laten, ya, atau variabel yang merupakan kombinasi linear dari variabel lain. Ya. Kan kita punya misal variabel X, ini variabel Y. Variabel X itu dibentuk dari X1, X2, dan X3. Variabel Y itu dibentuk dari Y1, Y2, Y3. Maka korelasi antara X dan Y, ya, ini disebut sebagai korelasi kanonik. Kita kuadratkan dia menjadi ya koefisien determinasi. Akan mampu menjelaskan kira-kira ya antara fungsi diskriminan ya dengan variabel aslinya kira-kira dia berapa ya gambaran variasinya ya seperti itu. Jadi sama seperti kalau dikuadratkan dia sama seperti determinasi bacanya ya 0,867 ya. Ini sama seperti determinasi, cuma bedanya kan sekarang ya dia kan sama kan fungsi diskriminan itu kan sama seperti fungsi regresi ya. Fungsi diskriminan itu sama seperti fungsi regresi. Sehingga fungsi regresi juga kan punya korelasi koefisien determinasi R square ya. Seperti itu. Oke, kemudian fix lambda. Nah, ini baru signifikansinya ya. Kita lihat fungsi 1 through 2, ini artinya fungsi 1, ini adalah fungsi 2 ya. Fungsi 1 dia signifikan ya, sedangkan fungsi 2 tidak.
Oke, mohon maaf putus lagi ya. Sebentar. Oke, jadi sekali lagi Wix Lambda ini adalah untuk melihat signifikansi model ya. Ya, tapi ada kaitannya dengan tadi sumbangan varians ya. Karena tadi fungsi kedua itu adalah hanya 4% variansnya dan kita lihat dari signifikansi modelnya juga ternyata dia tidak signifikan ya. Nah, berikutnya ini adalah koefisien dari fungsi diskriminannya ya. Dari model ini kita lihat untuk fungsi 1 berarti dia adalah modelnya adalah 0,027Y1 dikurangi 1,637Y2 ditambah 1,124Y3 ditambah 0,513Y4. Tapi ingat nanti nilai Z score-nya ini adalah masih Z score standardized ya, karena kita masih menggunakan fungsi diskriminan yang standardized ya. Demikian juga untuk Z2 ya. Di sini interpretasinya bagaimana? Ini sama seperti regresi. Kita interpretasikan antar koefisien-koefisien ini sama seperti koefisien regresi ya. Oke, hanya saja kalau di sini berarti fungsi regresinya bagaimana? Z itu kan nanti kalau kita gambarkan ini Z score itu akan berada di garis bilangan ya. Sehingga nanti ini adalah kelompok 1 akan melompok di sini, kelompok 2 akan melompok di sini, kemudian ini adalah cut off ya. Sehingga di sini kita bicara Y1, kalau Y2 naik yang paling ini Y2 kan hubungannya minus, berarti Y2 itu semakin tinggi Y2 dia akan semakin menjauhi cut off kan begitu. Ya berarti dia semakin tinggi Y2 berarti dia akan lebih berpeluang untuk masuk ke kelompok 1. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Demikian juga berarti semakin kecil Y2 dia semakin berpeluang mendekati ke kelompok 2. Jadi bacanya seperti itu ya. Kita kaitkan dengan Z score ya. Nah, struktur matriks. Nah, ini struktur matriks kalau kalian di prinsipal komponen atau di analisis faktor, struktur matriks adalah sama dengan loading kalau di analisis faktor. Ini adalah loading. Sehingga dari struktur matriks ini bisa kita analisis sama seperti di analisis faktor, yaitu fungsi 1 dan fungsi 2 bisa kita beri label. Kita beri labelnya bagaimana? Kita lihat tanda bintangnya ya. Fungsi 1 yang ada tanda bintangnya adalah Y1. Tanda bintang itu artinya apa? Dia lebih berkorelasi kemana? Ya, si Y1 itu lebih berkorelasi ke fungsi 1 atau ke fungsi 2? Ya, tentu ke Z score-nya ya. Apakah si Y1 berkorelasi lebih tinggi ke Z score fungsi 1 atau ke Z score fungsi 2? Y1 ternyata ke fungsi 1. Sedangkan Y3, Y2, dan Y4 itu adalah ke fungsi 2 ya. Ke fungsi 2. Sehingga di sini kita analisis kita bagaimana? Karena yang signifikan adalah fungsi 1, fungsi 2 tidak signifikan dan sumbangsih variansnya hanya 4%, fungsi 2 bisa kita abaikan ketika kita ingin menjelaskan perbedaan 3 kelompok. Ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi 1 saja. Sehingga sebetulnya di sini data kita kan adalah tentang metode memasak ikan, metode 1, 2, dan 3. Putus nyambung. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana? Oh ya, Y1 ya.
Tadi sampai Y1 itu apa? Y1 itu adalah aroma, ya. Ternyata yang paling membedakan itu adalah aroma, ya. Itu adalah aroma. Ya, karena di sini ya kalau yang Y2 bagaimana? Dia kan tinggi korelasinya. Iya, Y2 juga apa bisa membedakan, tapi Y2 itu lebih berkorelasi dengan fungsi 2, di mana fungsi 2 itu adalah tidak signifikan, gitu kan. Kita di sini bicara apa ya? Di sini bukan bicara kontribusi ke Y1-nya gitu kan. Kita bicara manakah yang paling menentukan gitu kan, membedakan. Sehingga di sini fungsi 1 adalah Y1 ya. Y1 itu adalah aroma. Jadi dengan kata lain bahwa ketika metode memasak ikan itu adalah aromanya yang paling beda gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini fungsi diskriminan, koefisien. Ini masih sama saja dengan yang tadi, bedanya sekarang adalah yang unstandardized koefisien. Artinya sekarang, kalau yang unstandardized, berarti Z1, fungsi diskriminan 1, itu adalah sama dengan 1,166 ditambah 0,042 Y1 dikurangi 3,305 Y2 dan seterusnya. Jadi bedanya sekarang karena di unstandardized, dia sudah ada konstantanya berarti kan. Nah, sehingga di sini kalau kalian hitung Z-score di sini, ya berarti ini Z-score-nya adalah Z-score yang unstandardized. Kalian tidak perlu transformasi lagi data dari standardized ke unstandardized kalau kalian menggunakan fungsi diskriminan yang ini, ya. Seperti itu. Nah, ini hanyalah centroid group, ya, centroid dari ketiga kelas, ya. Kelas pertama, metode 1, centroidnya adalah minus 1,733, 0,326, ya. Ini digunakan untuk menghitung apa? Menghitung cut off point, ya, centroid ini nanti, ya. Kalian bisa hitung cut off point, ya. Menghitung batas antar kelas, ya. Dengan menggunakan prior tadi, ya. Dan satu lagi kalau di SPSS kita bisa menghasilkan territorial map, ya. Territorial map itu adalah pembagian wilayah dari ketiga kelompok dengan dimensinya adalah fungsi 1, fungsi 2. Yang horizontal ini adalah fungsi 1, yang vertikal adalah fungsi 2. Kita lihat, di sini terlihat bahwa ternyata memang fungsi 1 yang paling, apa namanya, yang paling bisa menjelaskan perbedaannya, ya. Nah, kita lihat, kalau misal kita berdiri di sini, kita mampu melihat perbedaan ketiga kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tentu ada kesalahan misklasifikasi kalau kita hanya menggunakan fungsi 1. Yaitu wilayah yang bisa salah terklasifikasi adalah ya ini, ya. Maaf, ini harusnya lurus. Ya. Nah, wilayah ini adalah kesalahan klasifikasi. Bisa jadi harusnya dia adalah kelompok 1 tapi diklasifikasikan sebagai kelompok 2. Atau yang di wilayah sini, ini adalah wilayah yang dia seharusnya kelompok 3 tapi ternyata dia diklasifikasikan sebagai kelompok 2. Tapi dilihat dari tadi hasil sana, di sini ini hanya 4% wilayah yang ada di sini, ya. Bahwa informasi yang bisa disumbang oleh fungsi 2, kalau fungsi 2 kan malah bertumpuk semua ya, dia hanya bisa membedakan yang di sini nih. Nih, membedakan antara kelompok 1 dengan 3. Ya, membedakan kelompok 1 dengan 3, itu tuh hanya 4%, ya. Variasi data yang ada di sini, ya. Sehingga kita anggap loh, kita membedakan ketiga kelompok ini pakai fungsi 1 saja sudah cukup, ya. Membedakan ketiga kelompok tersebut cukup dengan fungsi 1, meskipun di sini ada resiko misklasifikasi, ya. Tapi kan tujuan kita adalah dimensi sekecil mungkin. Kalau kalian ingin melakukan 100%, gitu kan, 100% akurasinya semakin baik, ya kalian gunakan juga fungsi 2 meskipun tidak signifikan, ya. Tapi ingat kan tujuan kita adalah mencari dimensi sekecil mungkin, ya. Kita menyederhanakan analisis, ya, sama seperti di prinsipal komponen, ya. Sehingga fungsi 2 bisa kita abaikan, ya, kita nanti ada misklasifikasi tapi masih bisa kita tolerir. Intinya seperti itu, ya. Nah, di sini kita lihat classification result-nya, ya. Nah, ini ada classification result ketika, sebentar, kalau di SPSS itu, ya tentu menggunakan si fungsi 1, karena SPSS sudah menandai yang signifikan hanya fungsi 1.
kita lihat dengan hanya menggunakan fungsi satu, ternyata 75% itu akurasinya, ya. Kita kehilangan 25%. Kalau kalian merasa kurang baik, ya berarti kalian tambahkan fungsi 2, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kita lihat ya ketepatannya. Nah ini, ketepatan yang tidak banyak, yang paling apa namanya? Banyak itu adalah antara satu ya, originalnya satu, tapi diklasifikasikan sebagai 2, itu ada 3. Kemudian originalnya adalah 2, diklasifikasikan sebagai 3. Ya. Sedangkan kalau yang 2, originalnya 2, diklasifikasikan sebagai 2, itu ada 7. Ya. Ya sesuai dengan territorial map sih, seperti ini. Ini kan 2 yang tengah. Ya. Jadi pasti banyak yang 1 dianggap sebagai 2 dan yang 3 dianggap sebagai 2. Ya. 1 dianggap 2 ada 3 dan 3 dianggap 2 ada 1. Ya. Sedangkan 2 dianggap 3 ya tetap ada juga. Ya, seperti itu. Nah, kalau di R bagaimana? Kalau di R, saya nggak tahu territorial map, saya belum menemukan fungsinya. Ya, kalau untuk membuat territorial map. Paling banter kalau territorial map kalian ya pakai Z. Ini bisa kalian pakai ggplot aja sebetulnya. Yaitu kalian plotkan antara z-score fungsi 1 dan z-score fungsi 2. Kemudian untuk setiap titiknya diberi warna dengan klasifikasi kelompok. Ya, itu membuat territorial map menggunakan R. Ya, saya yakin kalian bisa. Ya. Sedangkan untuk membuat structure matrix kalau di R, ini juga kalian tinggal hitung korelasi antara setiap variabel, katakanlah Y1 dengan Z1 dan dengan Z2. Ya, jadi korelasikan setiap variabel Y1, Y2, Y3, Y4 terhadap Z1 dan Z2, maka akan keluar structure matriksnya kalau di R. Ya. Jadi itu aja bedanya, structure matrix ini harus dihitung kalau di R. Kemudian kalau di sini kita bisa gunakan ggplot untuk territorial map. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Bisa dengar? Pak, izin tanya Pak. Halo? Halo? Halo, tes 1, 2, 3. Jangan suara saya nggak masuk dari tadi. Masuk Pak. Halo, halo. Oke. Tes. Gimana? Ya, silakan. Ya, intinya sama seperti ketika di analisis faktor atau analisis prinsipal komponen gitu ya, membaca fungsi diskriminan itu ya. Intinya kita mencari suatu dimensi data baru, mencari sample space baru, ya, ruang koordinat baru, sedemikian hingga kita bisa melihat perbedaan dari ketiga kelompok. Di prinsipal komponen, data kita dianggap sebagai satu kelompok, ya. Kemudian kita mencari suatu dimensi di mana kira-kira data kita menjadi tidak berkorelasi antar variabelnya, kan? Seperti itu. Itu kalau prinsipal komponen sudut pandangnya, ya. Oke, gimana? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita sampai di sini, ya. Karena saya akan kembali lagi ke rapat. Siapa nih yang mau nanya nih? Siapa? Rizky. Silakan. Iya Pak, mau nanya Pak. Kenapa? Ini Pak, kan kalau di apa sih namanya? Analisis diskriminan itu butuh tes data kan ya Pak ya? Butuh apa? Butuh apa? Data yang mau dites gitu. Data apa? Yang mau diprediksikan gitu. Nah itu kalau di soal kayak SPS tadi tuh data yang diprediksi ini mana Pak ya? Kan tadi tiba-tiba ada prediktor. Ya kan, coba lihat sebentar. Ya kan kalian di Manova kan, datanya kan ini. Tadi kan di slide awal, ini sebentar. Kan data awalnya kan ini, ya. Ingat. Nah ini kan data awalnya, ya. Ingat, ini kalau kemarin waktu kalian di apa namanya? Di Manova, ini kan harus dikonversi bagaimana?
Ada berapa variabel di data ini? Ada 5 variabel kan? Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian variabel yang kelima adalah method. Ya, variabel targetnya, ingat kalau di dalam MANOVA, variabel dependennya adalah si Y1, Y2, Y3, Y4. Sedangkan variabel method itu adalah variabel independennya. Sedangkan kalau di diskriminan, kita balik. Ya, variabel method adalah variabel dependennya, sedangkan Y1, Y2, Y3, Y4 adalah variabel independennya. Jadi ya datanya ini, ya. Yang mau kita prediksi ya metodenya ini, ya. Tapi ya kalau dari logika kasusnya sih ya buat apa memprediksi cara masak ya. Kalau kelihatan juga dari masakan, oh ini mah pepes, ini mah bakar, ini mah ini goreng gitu kan. Cuman ibaratnya kalau diskriminan ya inilah variabel targetnya si metode ini, metode 1, metode 2, metode 3. Ya. Jadi kalau dalam contoh ini ya kita hanya menganalisis diskriminannya saja, tidak ke klasifikasi, ya. Tapi ya untuk banyak contoh yang lain ya kita bisa teruskan ke klasifikasi, ya. Seperti itu. Kalau mau ke klasifikasi berarti bagaimana? Kalian harus lakukan split data dulu, training dan testing, ya. Kalau kalian mau arahkan ke klasifikasi, ya, agar bisa dihitung akurasinya. Nah ini sebetulnya tadi menggunakan confusion matrix juga kurang tepat karena di sini kan kita tadi hanya menggunakan semua data, nggak dipecah training dan testingnya, ya. Seperti itu. Oke, gimana Rizky? Kan nanti kita ubah datanya di sini inputnya. Jadi misal observasi 1 5,4, 60, 6,3, 6,7, metodenya 1. Ya, variabel metodenya. Nanti sebelah kanan itu ada variabel kelima metode. Ya, seperti itu. Oke, gimana Rizky? Halo. Putus ya, Rizky? Iya Pak, cukup. Masih mencoba memahami Pak. Oke, yang lain. Ya nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan bisa disambung ya, nanti tanya kita diskusi di classroom nggak apa-apa, ya. Oke, karena mungkin saya harus ke bawah lagi, mungkin kita akhiri dulu sampai di sini ya, mohon maaf. Dan untuk UAS nanti ya kalian siap-siap saja, tunggu informasi lebih jelas nanti ya, karena belum rapat antar dosen APG-nya ya. Jadi ya kira-kira gambarannya sama seperti UTS ya, soalnya ya maksimal 4 gitu kan, harus selesai dalam waktu 2 jam ya, gitu saja ya. Oke, yang penting adalah kalian harus memahami kapan pakai analisis MANOVA, kapan harus pakai analisis diskriminan, kapan harus pakai analisis cluster. Kalian di setiap soal pasti tidak akan diberitahu pakai analisis apa ya, kalian harus memahami kasusnya ya, seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi mengenai UAS, boleh nanti kita diskusi juga di lewat classroom juga boleh, ya. Ataupun misal PJ-nya mau kontak saya ke PA juga boleh, ya. Oke, untuk responsi, nah di slide yang saya kirim di belakang kan ada soal, ya. Ada soal, nah itu kerjakan dengan menggunakan analisis diskriminan. Terserah mau pakai SPSS atau pakai R. Kalau pakai R kan pakai LDA kemarin, cuman kan berarti untuk struktur matriks dan territorial map-nya belum ada kalau di R ya, kalian harus lihat sendiri ya. Jadi terserah, dan itu nanti seperti biasa outputnya dan analisisnya singkat. Oke, putus lagi. Nanti saya kirim datanya ya, biar kalian nggak usah input. Ya, oke, sudah jelas untuk responsi? Jelas Pak. Sudah jelas ya? Halo tes, suara saya masuk nggak? Jelas Pak. Halo. Masuk Pak suaranya. Ya. Suaranya putus-putus. Bisa. Ya, suara kalian ke saya yang putus-putus. Oke.
Begitu saja ya. Jadi nanti datanya saya kirimkan, silakan kerjakan untuk responsing. Ya, masih waktu ada 1 jam. Ya, oke. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi kapan? Tingkat 4. Ya.